Berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Kita hari ini akan membicarakan tentang komunikasi organisasi. Pada video kali ini saya akan bahas apa itu komunikasi organisasi, fungsi komunikasi organisasi, arah komunikasi organisasi, dan jenis komunikasi organisasi. Nah, sebagai pengantar teman-teman, komunikasi itu merupakan nafas keberlangsungan sebuah organisasi. Suatu organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi. Hal tersebut yang kemudian melatar belakangi mengapa studi mengenai komunikasi organisasi itu sangat penting di dalam perilaku organisasi. Nah, kalau begitu apa sih yang dimaksud dengan komunikasi organisasi? Nah, komunikasi organisasi sendiri merupakan suatu jaringan komunikasi antar manusia yang saling bergantung satu sama lainnya dalam konteks organisasi. Peirce and Fowler menjelaskan bahwa komunikasi organisasi merupakan perilaku pengatur organisasi yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi. Jadi dari berbagai definisi itu kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Nah, komunikasi itu sangat penting di dalam organisasi dan juga dalam peran-peran sebagai manajer. National Association of College and Employees (NACE) survei terhadap 450 pemimpin perusahaan di Amerika, terdapat 20 nilai yang harus dikuasai oleh lulusan universitas dalam melamar pekerjaan, dan hasilnya dengan urutan pertama didominasi oleh kemampuan berkomunikasi, diikuti oleh integritas, kejujuran. Ya, kemudian indeks prestasi kumulatif atau IPK itu ada di urutan ke-17. Bayangkan, komunikasi itu bahkan lebih penting dari kejujuran, ya, integritas. Levelnya di level tertinggi, mendominasi syarat-syarat yang lain. Nah, oleh karena itulah teman-teman, kalau begitu apa fungsi komunikasi di dalam organisasi? Komunikasi melakukan 5 fungsi di dalam organisasi. Pertama, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dalam komunikasi organisasi memiliki tujuan mengendalikan tingkah laku anggota organisasi melalui berbagai cara. Pada tiap organisasi pasti memiliki kewenangan dan garis komando yang itu kemudian wajib ditaati oleh karyawan. Itulah pengendalian. Atau apabila karyawan memiliki masalah pada departemennya, maka permasalahan tersebut secara prioritas harus dikomunikasikan kepada atasan atau manajer departemen yang bersangkutan. Nah, komunikasi dalam kasus ini menjalankan fungsi pengendalian. Nah, meski demikian, tanpa adanya komunikasi informal juga sangat, meski demikian, komunikasi informal juga sangat membantu dalam pengendalian tingkah laku. Jadi jangan hanya mengandalkan komunikasi formal. Komunikasi informal juga dapat melakukan pengendalian terhadap anggota organisasi atau karyawan atau pekerja dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, fungsi komunikasi di dalam organisasi adalah fungsi motivasi. Dalam fungsi manajemen, maka motivasi untuk karyawan atau anggota itu keniscayaan. Dengan demikian, pada proses motivasi perlu dilakukan serangkaian komunikasi, tentu komunikasi yang baik. Nah, komunikasi organisasi yang terbentuk dalam kegiatan pemberian motivasi ini akan dapat meningkatkan semangat karyawan dalam menjalankan kinerja di organisasinya atau perusahaannya gitu. Kemudian yang ketiga, fungsi komunikasi di dalam organisasi adalah pengungkapan emosi.
Nah, peran komunikasi dalam organisasi yang sangat perlu dipahami adalah sebagai pengungkapan emosi. Para anggota atau karyawan maupun manajer dapat menunjukkan rasa puas, juga dapat menunjukkan rasa kecewa terhadap lawan bicaranya atau manajer yang lain atau karyawan yang lain. Hal tersebut dapat menjadi sinyal supaya kinerja organisasi dapat lebih ditingkatkan atau dipertahankan apabila telah mencapai target yang diinginkan. Nah, komunikasi pada kasus ini mencoba untuk menjembatani pengungkapan perasaan emosional, khususnya dalam interaksi sosial. Nah, organisasi memiliki kewajiban untuk menyediakan saluran-saluran emosi bagi para karyawan atau anggota organisasi. Agar apa? Agar masalah terpecahkan, emosi juga tersalurkan sehingga menjadi semacam kondusivitas di dalam organisasi. Nah, fungsi yang keempat dari komunikasi di dalam organisasi adalah fungsi informasi. Secara fundamental, komunikasi itu hakikatnya sebagai proses persebaran informasi, bukan persebaran virus ya. Pada organisasi, informasi yang didistribusikan pastinya merupakan info yang dibutuhkan oleh anggota kelompok karyawan atau pekerja. Informasi tersebut digunakan untuk apa? Untuk pengambilan keputusan dalam bentuk data-data. Nah, data-data tersebut kemudian diolah, dianalisis, dievaluasi sehingga menghasilkan berbagai alternatif keputusan di dalam organisasi. Itulah fungsi informasi. Nah, yang kelima, fungsi komunikasi di dalam organisasi adalah fungsi integratif ya, berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pengerjaannya dengan baik, sehingga antar individu di dalam organisasi dapat terintegrasi dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah arah dalam komunikasi organisasi. Arahnya seperti apa? Pertama, komunikasi ke arah bawah. Istilah lain namanya downward communication. Disebut juga dengan komunikasi ke bawah, yaitu berlangsung dari pimpinan kepada bawahannya. Itu arahnya ya. Misalkan Anda seorang rektor kepada dekan-dekan, kepada para ketua prodi, maka itu namanya komunikasi ke arah bawah. Anda seorang manajer kepada bagian-bagian, itu komunikasi arah ke bawah. Presiden ke para menteri, kepada para gubernur, bupati, itu komunikasi ke arah bawah. Kemudian yang kedua, komunikasi ke arah atas. Komunikasi ini ialah komunikasi yang cara kerjanya secara berlangsung dari bawahan ke atasan, atau dari suatu organisasi yang levelnya lebih rendah dengan satuan organisasi yang levelnya lebih tinggi. Ini kebalik ya. Misalkan komunikasinya bupati dengan gubernur atau gubernur dengan presiden itu, atau organisasi yang lebih bawah. Contoh lain misalkan pengurus cabang dengan pengurus provinsi ya. Provinsi kemudian ke pengurus pusat, itu ke arah atas. Kemudian yang ketiga, komunikasi lateral. Komunikasi ini ialah komunikasi yang terjadi antara suatu anggota dari suatu organisasi yang sama ya, dan memiliki level yang sama, lateral gitu ya, antar individu di dalam organisasi, antar manajer di dalam organisasi, antar pimpinan di dalam organisasi atau perusahaan dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah jenis komunikasi di dalam organisasi. Nah, jenis komunikasi di dalam organisasi pertama, komunikasi formal. Ya. Jenis pertama itu komunikasi formal. Komunikasi ini merupakan saluran komunikasi yang berbentuk dengan mengikuti struktur organisasi di sebuah perusahaan. Jadi komunikasinya manajer,
komunikasinya direktur, komunikasinya rektor kalau dalam perguruan tinggi ya, komunikasinya kepala sekolah kepada para guru dan seterusnya. Hierarki organisasi menjadi saluran utama terbentuknya organisasi dalam komunikasi formal. Nah, komunikasi formal ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi dan sangat kental dengan kerja di dalam organisasi. Nah, komunikasi formal juga dapat berupa komunikasi horizontal, vertikal, bahkan diagonal gitu. Tiga-tiganya bisa menjadi saluran komunikasi formal. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi informal. Berbeda dengan komunikasi formal, komunikasi informal tidak mengharuskan atau terpacu pada hierarki organisasi. Komunikasi ini terbentuk secara insidental atau spontan yang timbul karena kesamaan rasa seperti tugas dan tanggung jawab yang sama. Komunikasi informal tidak terpaku pada aturan waktu, ruang, dan lokasi. Cara komunikasi kadangkala lebih berguna dan memiliki peranan yang sangat penting karena penyampaiannya dapat setiap saat, khususnya demi tujuan organisasi. Meski demikian, komunikasi ini memang memiliki kekurangan, yaitu pendistribusiannya tidak sistematis, ya ngomong apa, jangan ngalor ngidul, canda, tetapi kemudian bicara tentang organisasi gitu, dan cenderung tidak terarah juga gitu. Nah, salah satu kajian dari Robin and Judge dalam komunikasi informal itu adalah gosip ya. Gosip atau bahasa lainnya kabar selentingan. Ternyata ini memiliki peran penting dalam komunikasi organisasi. Ya, gosip itu bagian dari jaringan komunikasi informal dalam organisasi yang kadang-kadang substansinya itu lebih penting bicara tentang organisasi. Nah, apakah gosip itu dapat dihilangkan dalam komunikasi organisasi? Riset menjawab bahwa gosip sulit dihilangkan. Gosip itu akan mengalir dalam komunikasi organisasi. Tugas para manajer meminimalkan, karena gosip itu termasuk ketidakpuasan dalam komunikasi formal. Nah, tetapi memang gosip ini sekali lagi juga memberi gambaran suasana organisasi dan perubahan di dalam organisasi yang itu perlu ditangkap oleh manajer. Kalau perlu manajer itu masuk dalam komunikasi informal itu.